sudah tidak ada harapan lagi buat KPK. Untuk apa proses seleksinya dikawal? Ada perwira tinggi Polri aktif saat itu mengatakan dalam salah satu kutipan media, LHKPN itu adalah konsep ateis. Sulit rasanya bagi ICW untuk percaya terhadap pansel kalau melihat potret seleksi di tahun 2019. Orang ini pernah diduga keras mengancam untuk membunuh pegawai KPK. Panitia seleksi komisioner KPK dan juga Dewan Pengawas tengah melakukan proses seleksi. Kemarin sudah ada 40 nama yang diumumkan dan saat ini sedang mengikuti proses seleksi profil assessment. Nah, tentu ada banyak catatan yang teman-teman ICW miliki, termasuk juga masyarakat sipil lain terkait dengan kinerja KPK dan juga komisioner lainnya gitu ya. Nah, ini adalah episode khusus yang mungkin baru kali ini kita bahas dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Kurnia, selamat siang, pagi, ya lah. Terserah lah ya. Sehat, Kur? Sehat, Bik. Alhamdulillah. Nah, kita tahu ya, ini mungkin karena ini pertama kali ya, ICW dalam paling nggak beberapa bulan terakhir ini kita menyoroti proses seleksi capim, calon pimpinan dan juga dewas atau Dewan Pengawas KPK. Dan karena ini adalah pertama kali dibahas di podcast Di Atas Meja, kayaknya perlu juga nih masyarakat yang nonton ataupun sahabat ICW tahu kenapa pada akhirnya kita memutuskan untuk mengawal proses seleksi capim KPK dan dewas KPK ini. Apalagi kan sementara orang-orang di luar kan banyak yang pesimis lah dengan KPK, apalagi pasca revisi. Iya, sebenarnya advokasi seleksi komisioner dan Dewan Pengawas KPK ini harusnya kita lakukan tahun 2023, Bik. Karena kalau kita mengacu pada 5 tahun yang lalu, komisioner KPK saat ini, kalau teman-teman atau Biko pasti tahu ada nama Firly Bahuri dan 4 pimpinan lainnya itu, Kepres keputusan presidennya itu sebenarnya 2019 sampai 2023. Namun karena satu orang nih, namanya Nurul Gufron, pimpinan KPK saat ini, dia melakukan uji materi Undang-Undang KPK, ternyata bukan hanya presiden aja yang ingin diperpanjang jabatannya, tapi komisioner KPK juga ingin diperpanjang. Dan malah petakannya, Mahkamah Konstitusi justru membenarkan masa pimpinan KPK itu harus ditambah 1 tahun. Sehingga tahun 2024 ini adalah tahun pergantian komisioner dan dewas KPK. Oke, jadi kalau dari sisi tata waktu sebenarnya itu tahun lalu ya. Cuma karena ada satu komisioner yang mengajukan dan dikabulkan, nambah lagi 1 tahun. Nambah 1 tahun jadi tahun 2024. Nanti kan mereka itu dilantik atau resmi berganti pada bulan Desember. Sehingga 6 bulan dikurangi dari bulan Desember, proses seleksinya sudah berlangsung. Artinya sekitar bulan Juli ya? Sekitar bulan Juni atau bulan Juli itu proses seleksi sudah berlangsung. Dan kalau yang tadi karena masyarakat kan juga ya tadi ya, ini informasi yang penting juga buat mengingatkan bahwa sebenarnya sudah habis tahun lalu tapi kemudian ada proses JR. Nah, Kur, yang juga masyarakat kemarin banyak sampaikan itu di media massa ataupun para akademisi bilang bahwa sudah tidak ada harapan lagi buat KPK. Untuk apa proses seleksinya dikawal? Iya, 1000% sebenarnya analisa masyarakat itu benar. Sulit kita untuk menaruh harapan kepada KPK. Apalagi Firly, meskipun Firly sekarang sudah menjadi tersangka. Tapi Bik, problemnya itu begini. Ke depan, 5 tahun pemerintahan ke depan, banyak masyarakat skeptis akan komitmen anti korupsi. Dan juga kalau kita katakan sulit menaruh harapan ke KPK, namun tidak ada pilihan lain. Lembaga yang diberikan mandat untuk memberantas korupsi, bahkan disebut sebagai koordinator pemberantasan korupsi, itu adalah KPK. Dan korupsi hari ini di Indonesia masih menjadi penyakit laten. Ada permisif dari masyarakat, ada
tindakan buruk dari pejabat publik. Maka dari itu, kita membutuhkan KPK yang baik ke depan. Salah satu obat mujarabnya adalah mengganti pimpinan KPK dan Dewas KPK menjadi orang-orang yang berkualitas. Apakah dengan ICW dan masyarakat sipil lain mendapatkan pimpinan KPK yang bersih, berintegritas, kompeten, masalah selesai? Tentu tidak. Ya. Karena ada problem undang-undang KPK juga, Bik, Betul. yang problematik. Akan tetapi, kalau komisioner dan Dewas KPK ini baik, setidaknya 40-50% masalah KPK kelar nih. Oke. Karena 5 tahun kebelakang kan problem integritas pimpinan Betul. dan juga tata kelola lembaga yang buruk. Paling tidak aspek itu bisa terobati Oke. dengan mengawal proses seleksi komisioner dan Dewas KPK. Oke, dan masyarakat mungkin di sini juga perlu paham Iya. dan ketahui bahwa ini adalah upaya kita untuk terus menjaga perlawanan terhadap korupsi, Betul. upaya memberantas korupsi. Betul. Kendati kondisi KPK-nya jauh dari harapan yang saat ini, tapi selama lembaga ini masih ada dan juga kewenangannya juga masih diakui sebagai koordinator atau orang yang punya peran untuk men-trigger upaya pemberantasan korupsi, maka kita perlu pastikan bahwa pimpinan-pimpinan KPK maupun Dewas yang nanti akan menjabat itu adalah diisi orang-orang yang berintegritas, Betul. rekam jejaknya bagus. Dan Betul. tadi Kurnia sampaikan, kalau kita ingin memperbaiki perlahan tapi pasti, salah satunya lewat proses seleksi pimpinan Betul. KPK. Nah, tadi sudah sempat disinggung sih Kur, bicara soal bagaimana, ya kita sama-sama tahu lah ya, kinerja pimpinan KPK terutama Firly Bahuri yang kemarin sudah jadi tersangka dan pimpinan KPK mayoritas penuh kontroversi. Nah, dari proses ini kan kemarin sudah ada 40 nama yang lolos. Kalau bisa di-spill gitu ya. Nah, ICW juga melakukan tracking maksudnya ya. Nanti mungkin bisa di-spill, tapi sebelum ke situ, kalau dari 40 nama yang coba saya lihat, ada beberapa nama komisioner petahana gitu. Iya. Mencalonkan lagi. Iya, jadi kalau dilihat dari 40 nama ya yang diloloskan oleh pansel, itu ada beberapa orang petahana, ada 2 komisioner. Satu namanya Nurul Gufron, yang sebenarnya udah kita bahas. Kalau teman-teman mau lihat Nurul Gufron, lihat aja Instagram ICW. Di situ kita sudah spill tuh bagaimana tindak tanduk orang ini sebagai komisioner KPK. Kemudian yang kedua ada Johanis Tanak. Johanis Tanak juga komisioner KPK yang pernah ICW laporkan atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas. Jadi Bik, 2 orang ini adalah orang yang problematik. Tadi kita sudah bahas beberapa. Kita semua mengamini bahwa KPK ini sedang hancur lebur akibat komisioner KPK. Maka dari itu, logika sederhananya harusnya proses seleksi ini menghasilkan wajah-wajah baru. Karena kan petahana ingin maju, kita kan harus lihat apakah dia berprestasi, apakah dia berintegritas, apakah dia kompeten. Lah kalau lembaganya dicap buruk, kok berani maju sebagai komisioner KPK? Dan mereka itu bagian dari masalah. Ya memang semua itu adalah hak warga negara. Namun paling tidak, nah ini penting nih bagi pansel. Karena pansel sekarang kan Bik ada 9 orang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Dan harapan kita sebenarnya orang-orang yang mempunyai track record buruk, rekam jejak bermasalah, harusnya tidak lagi masyarakat baca namanya di list 40 nama komisioner dan juga 40 nama Dewan Pengawas atau 80 orang yang lolos seleksi hari ini. Dan itu secara tidak langsung sebenarnya masyarakat sudah punya kayak gambaran kayak pasti dia nggak akan lolos nih. Makanya ketika tadi ku bilang kan ada 2 nama komisioner petahana yang maju di 40 itu. Nah, ini yang kemudian juga jadi bukannya KPK sekarang itu diisi oleh mereka-mereka yang notabene bisa dikatakan andil gitu ya dengan kondisi KPK yang sekarang porak-poranda, terlepas dari undang-undangnya juga direvisi gitu ya. Nah, Kur, kita sedikit masuklah kepada
tadi Kurnia sudah nyebut 2 nama. Nah, ICW itu kan dari 40 nama itu kemudian sempat punya apa ya, peringatan gitulah ya, bahwa proses seleksi ini, dan kita sebenarnya cukup tegas teman-teman sekalian gitu ya, sangat tegas dalam audiensi pertama yang kita lakukan terbuka melibatkan bahwa ICW menyampaikan catatan kritis dan kita sampaikan secara tegas bahwa sulit rasanya bagi ICW untuk percaya terhadap pansel kalau melihat potret seleksi di tahun 2019. Gitu kita sampaikan secara langsung, kita sampaikan secara tegas gitu ya. Lalu kemudian dari proses kemarin muncul 40 nama, sebenarnya kan ada penekanan bahwa proses ini terbuka dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk diseleksi dengan siapapun kandidat dengan latar belakang yang beragam. Tidak ada pengecualian atau kekhususan untuk penegak hukum. Gimana ICW melihat persoalan fenomena penegak hukum yang masuk ke KPK mendaftar, sementara kalau kita lihat cerita atau asbabun nuzulnya KPK berdiri sebenarnya kan salah satunya gimana memberantas korupsi di lingkungan penegak hukum itu sendiri. Iya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang KPK, Bik, sebenarnya tidak ada larangan bagi latar belakang pekerjaan tertentu untuk mendaftar, baik sebagai komisioner maupun Dewan Pengawas. Namun yang jadi catatan kita adalah jangan sampai, benar tadi kata lu, jangan sampai ada perlakuan khusus. Jangan ada gelaran karpet merah kepada institusi negara tertentu. Misalnya aparat penegak hukum. Karena kenapa ini penting, Bik? Karena kalau kita lihat dari 40 nama calon komisioner KPK, 40% itu dari penegak hukum, Bik. Dari 40 nama 40%, berarti hampir setengah. 16 orang dari total 40 itu dari klaster penegak hukum. Ada yang polisi, ada yang jaksa, ada yang hakim. Ini menjadi alarm bagi pansel. No problem meloloskan aparat penegak hukum, akan tetapi harus dilihat apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik soal pemberantasan korupsi. Apakah mereka berintegritas. Bahkan banyak juga big anekdot yang mengatakan, loh kalau Kapolri itu ngeklaim mereka adalah orang-orang yang bagus. Jaksa Agung mengklaim mereka adalah orang-orang baik dan berintegritas. Kenapa nggak mereka diberdayakan aja di institusi mereka? Untuk memberantas korupsi. Misalnya mereka ditaruh di Direktorat Tipikor Polri atau di Jampitsus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Itu kan lebih baik ya ketimbang mereka berkontribusi di KPK. Namun lagi-lagi kita tidak anti terhadap institusi tertentu, tapi jangan ada perlakuan khusus, karena akan berdampak pada subjek hukum yang diusut oleh KPK itu aparat penegak hukum. Contoh, kalau seandainya perwakilan Polri menjadi komisioner KPK aktif, bukan purnawirawan, ketika ada kasus yang melibatkan jenderal polisi, rekan sejawatnya, atau mantan atasannya, apakah dia bisa bertindak objektif? Di situ letak kekhawatiran masyarakat terkait dengan potret orang-orang yang lolos sebagai komisioner KPK. Oke. Ya ini poin penting bahwa tidak ada karpet merah bagi aparat penegak hukum. Semua punya peran ataupun punya kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Tapi yang penting adalah bagaimana pansel memastikan rekam jejak yang bersangkutan, termasuk juga prestasinya di institusi asal gitu ya, seperti itu. Bahkan ya Bik ya, ada juga yang gini ya, cerita di tahun 2019. Di tahun 2019 itu kan kelihatan ya, ada indikasi konflik kepentingan nih antara pansel dengan institusi negara tertentu. Dulu terlihat juga Bik, banyak sekali perwira-perwira aktif Polri yang kita tahu punya banyak catatan justru diloloskan oleh pansel. Sekarang nih Bik, gue kasih contoh konkret nih. Tahun 2019, seleksi sebelumnya ya? Seleksi 2019, ada perwira tinggi Polri aktif saat itu mengatakan dalam salah satu kutipan media, LHKPN itu adalah konsep ateis. Ada orangnya, tinggal dilihat aja di pemberitaan. Bahkan sekarang sedang ramai karena orang itu
disinyalir ikut dalam kontestasi pilkada Ya, ya. di daerah tempat kita syuting ini sekarang. Iya, di mana kita nih nanti? Bisa cek sendiri lah. Di provinsi tempat kita syuting sekarang. Orang itu dulu daftar jadi Oke, capim dia KPK dan daftar. dia mengatakan LHKPN itu LHKPN ateis. Jadi memang keanehannya sudah sejak lama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau di kontestasi sekarang, dan orang ini juga yang kita sebut selanjutnya ini, dia lolos juga di tahun 2019, meskipun tidak lolos sampai tahap akhir. Oh, berarti di 40 ini nggak ada? Iya, Hmm. ada Bik, satu orang dari klaster penegak hukum. Orang ini pernah diduga keras mengancam untuk membunuh pegawai KPK. Serius? Ada, teman-teman bisa lihat aja pemberitaannya di banyak media. Orang ini sempat ingin mengancam, ingin membunuh pegawai KPK untuk menuruti permintaannya. Orang ini lolos pada proses seleksi pertama di tahun 2024. Oke. Dari sana kita bersuara keras kepada Pansel. Oke. Kenapa Pansel tidak mempertimbangkan rekam jejak? Oke. Maka dari itu ke depan orang-orang yang bermasalah mutlak harus dicoret oleh Pansel. Janganlah kita ngulangin tahun 2019. Karena problem KPK hari ini itu kan dari Undang-Undang KPK, dari Pansel KPK. Iya. Yang mana memang pada akhirnya kita harus meletakkan pertanggungjawaban kondisi pemberantasan korupsi saat ini, khususnya KPK, kepada Pak Mulyono. Oh iya. Ya kan? Karena Mulyono. yang milih, Iya benar. benar kan? Yang milih Firly Mulyono, yang menyetujui Undang-Undang KPK Mulyono. Presiden Jokowi maksudnya tuh. Iya, Jokowi. Ya, tapi paling tidak itu oke. yang karena Bik sekarang tuh ada perdebatan yang cukup menarik. Ini penting. Nanti ketika Pansel sekarang ini selesai bekerja, mengembalikan kepada Presiden. Berarti 20 nama tuh ya? 20 nama. Jadi kan teman-teman sekarang itu ada 40 nama. Nanti proses seleksi, habis seleksi profile assessment, mereka akan masuk tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, proses wawancara. Ya. Wawancara itu yang terbuka untuk publik. Oke. Kita semua bisa melihat di kanal media sosial Seknek kalau saya tidak salah, Sekretariat Negara. Pasca itu, nama akan berpindah ke Presiden. Pertanyaannya, Bik, Presiden mana nanti? Nah, apakah Mr. Mulyono atau Pak Prabowo ke depan? Karena waktunya kan singkat. 20 Oktober Presiden terpilih, Pak Prabowo akan dilantik. KPK itu akan berganti pimpinan secara resmi bulan Desember. Ini penting. Dia termasuk di fit and proper test berarti ya nanti ya? Nanti fit and proper sepertinya akan di DPR baru. Jadi DPR 2024, DPR 2029. Oke. Nah, kalau kita lihat, selama Pak Mulyono ini menjabat 10 tahun, dia sudah memilih 2 kali kepemimpinan KPK. Pak Agus Raharjo Mulyono yang pilih, kemudian yang Firly kedua, CS. Firly CS, Mulyono juga yang pilih. Kalau misalkan Kalau ini lagi Pak Mulyono lagi yang pilih, dia udah 3 kali. Oke. Apalagi ini kan KPK yang akan mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Ya. Bukankah lebih baik pemerintahan selanjutnya yang memberikan nama kepada Komisi 3 DPR? Betul. Apalagi kalau kita lihat dari pilihannya yang terakhir ini kan bisa dibilang gagal gitu kan. Jadi kita trauma dengan Pak Mulyono ini untuk KPK. Apakah dia akan memilih orang-orang seperti Firly lagi atau tidak? Karena kekhawatiran ini logis, karena 5 tahun yang lalu orang-orang bermasalah yang dia pilih. Gufron itu kan dia juga yang pilih. Iya betul. Dan masyarakat punya kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Kurnia itu karena pertama kali dalam sejarah di rezim Jokowi ini atau Mulyono ini pimpinan KPK terlibat korupsi, bahkan terjadi korupsi juga di lembaga KPK, rutan, ya kan? dan lain-lain. Terus, artinya apa? Ada kekhawatiran loh. Kalau ternyata nanti ke depan misalnya masih dipilih oleh Jokowi, sementara KPK ini akan bertugas jangka panjang, ada kekhawatiran itu kan. Apalagi kalau kita melihat proses seleksi tahun 2019 ya, paling tidak ya. Nah ini ya, karena kan kemarin itu Pak Mul itu kan sibuk dengan pemilu ya. Jadi kita tuh khawatir nih Pak Mul nih paham nggak nih soal KPK nih. Kalau dia paham soal KPK, dia sadar masalah di KPK hari ini, Pak Mul itu harusnya tidak lagi memilih orang-orang bermasalah.
ragu gitu. kalau bilang dia paham, Kur. Orang di pidato terakhir aja nggak ada disebut soal pemberantasan korupsi kayaknya. Pidato kenegaraan kan 16 Iya. Agustus dia nggak sebut soal korupsi, soal KPK. Jadi ini menjadi penting, Bik. Jadi pesan itu gini, Bik. Kalau kita ragu atau kita tidak menaruh kepercayaan kepada Mulyono soal pemberantasan korupsi, kita skeptis dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke Iya. depan. Ini momentumnya. Ini momentum untuk mengawal KPK agar KPK menjadi penyeimbang pemerintah. Iya. Agar KPK benar-benar mengawasi proses pemerintahan 5 tahun ke depan. Oke. Jadi harusnya segala macam perspektif dukungan politik. Harusnya pendukung 01, 02, atau 03 itu benar-benar memperhatikan proses seleksi kali ini. Gitu. Oke, ini hal penting yang juga perlu ditekankan kepada semua pemangku kepentingan ya, Betul. elit-elit karena dan juga masyarakat tentu bahwa pemberantasan korupsi ini masih harus kita lakukan dalam periode ke depan. Makanya seleksi Capim KPK menjadi suatu keharusan untuk kita awasi bersama. Terakhir, Bik ya, bahkan ya ICW itu sekarang sedang melakukan proses, tadi udah sempat spill sebenarnya. Spill. Kita udah buat tracking. Jadi kami mengidentifikasi ada puluhan nama untuk didalami lebih lanjut. Oke. Dari 40 itu kemudian kita kerucutkan puluhan nama untuk kita telusuri lebih lanjut. Dari 40 dikali 2 karena Dewas juga, jadi totalnya 80. Ada puluhan nama yang kita telusuri rekam jejaknya dan nanti hasil penelusuran ini akan satu kita sampaikan kepada Pansel untuk jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua akan kita publikasi kepada masyarakat. Oke, masyarakat berarti nanti bisa lihat di mana, Kur? Agar masyarakat nanti pasti kita publish di media sosial ICW terkait dengan di mana nanti atau temuannya seperti apa, sehingga ini jadi apa ya? Jadi informasi awal yang masyarakat bisa bagi tambahkan masyarakat juga. bisa tambahkan dan juga masyarakat bisa melihat bagaimana sebenarnya kinerja Pansel selama ini, apakah orang-orang baik atau orang-orang bermasalah yang mereka loloskan. Mudah-mudahan kira-kira pertengahan September 2024 ICW akan melansir temuan dari investigasi puluhan nama calon komisioner dan Dewas KPK. Oke, pertengahan September kita akan publikasi hasil tracking. Nah, dari 40 nama itu, sorry tadi agak lupa. Kapan tuh Pansel akan mengumumkan 20? Jadi nanti pasca profil assessment, kemudian tes kesehatan, itu akan di-cut. Kalau ngikutin 5 tahun yang lalu ya, Bik, akan di-cut 20 orang. Jadi tersisa nanti 40. 20 komisioner dan 20 dewas. Di situ mereka proses wawancara. Masyarakat bisa datang. Nah, ini poinnya. Masyarakat bisa datang dan bisa beri masukan. Masyarakat bisa datang di fase tersebut ya. Di fase tersebut. Jadi kita akan melihat bagaimana kualitas atau bagaimana alam pikir dari 40 orang ini soal pemberantasan korupsi dan KPK. Mereka ini penting, Bik. Mereka ini memang benar-benar kompeten atau mereka cuma disuruh atasannya aja daftar sebagai calon komisioner KPK. Di situ akan kelihatan. Ya. Oke, ini menarik. Tapi belum bisa di-spill berarti ya, nama-nama yang lagi di tracking itu ya? Belum bisa di-spill. Oke, sip. Makasih Kurnia. Mungkin teman-teman sahabat ICW yang menyaksikan podcast episode ini, episode seputar mengawal seleksi Capim dan Dewas KPK. Kita perlu mengawasi bersama, kita perlu kawal untuk memastikan Pansel memilih Capim yang berintegritas, Dewas yang berintegritas, dan juga rekam jejaknya jelas seperti itu. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Makasih, Kur.